Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrimah Zahari, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, salah satu dosen tetap di program studi Sistem Informasi Universitas Dianuswantoro, Kampus Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama Islam. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. DIE merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan. Delivery, di mana saya menyediakan materi pembelajaran untuk mahasiswa, sehingga membantu mahasiswa belajar mandiri dan materi yang diberikan dapat diterima dengan baik. Interaction, yaitu kegiatan tatap muka, baik offline ataupun online antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah untuk mencapai pencapaian pembelajaran. Assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membuat makalah atau esai, kuis, dan keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan, yaitu Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum wajib universitas. Mata kuliah ini berada di semester 5 atau 6 dengan beban 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang wawasan atau pengetahuan mengenai Islam, sikap keberagaman, keterampilan menjalankan ajaran Islam, komitmen terhadap Islam, kepercayaan diri sebagai seorang Muslim, dan kecakapan dalam menjalankan ajaran agama Islam, dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran yang meliputi mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, bagaimana manusia bertuhan, agama menjamin kebahagiaan, mengintegrasikan iman, Islam, ihsan dalam membentuk insan kamil, membangun paradigma Qur'ani, membumikan Islam di Indonesia, Islam membangun persatuan dalam keberagaman, Islam dalam memahami tantangan modernisasi, kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia, peran dan fungsi masjid dalam pengembangan budaya Islam, pandangan Islam mengenai zakat dan pajak. Adapun sistem yang saya gunakan meliputi delivery, interaction, dan assessment. Aspek delivery yang saya lakukan yaitu saya menggunakan PowerPoint untuk kegiatan belajar mengajar, menggunakan video YouTube dengan menyesuaikan materi perkuliahan yang dipelajari. Selain itu, juga menggunakan modul atau bahan ajar untuk menjelaskan materi perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Aspek interaction yang saya lakukan, selain diskusi di dalam kelas, saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp yang saya fungsikan sebagai media sharing dengan mahasiswa. Selain itu, aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi e-kampus yang disebut Kulino. Pada Kulino, saya bisa mengupload materi atau bahan ajar, tempat diskusi, pemberian tugas maupun pengumpulan tugas. Aspek assessment yang saya lakukan yaitu membuat penugasan berupa makalah atau esai, kuis, keaktifan saat diskusi di kelas. Kemudian, kriteria bobot penilaian yang saya lakukan yaitu tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Dan tentunya dari awal perkuliahan saya juga memberikan RPS dan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar selama 1 semester. Selanjutnya akan saya tampilkan proses pembelajaran di kelas secara luring. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semua ya. Setelah hari ini wajah ini sudah ceria-ceria, juga bahagia, saya yakin bahagia semua.
Amin. Oke, kita masuk di pertemuan yang ke-8 mata kuliah pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam memang sangat luas sekali. Nah, ini materi yang berikutnya yaitu tentang masjid, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi tentang masjid, ini baiknya kita feedback untuk pertemuan kemarin. Oke, sebelumnya ya, kira-kira apa faktor penyebab kemajuan Islam? Oke, silahkan Mbak Vanessa. Untuk jawabannya, untuk faktor penyebabnya yang pertama, satu terjadinya asimilasi, dua kemajuan dalam pemerintahan dan politik, yang ketiga stabilitas politik dan ekonomi, empat maraknya gerakan penerjemah, dan lima tingginya semangat belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Oke, bagus sekali ya Mbak Vanessa. Jadi memang salah beberapa faktor yang menyebabkan kemajuan Islam itu seperti kami jelaskan Mbak Vanessa tadi ya. Jadi alhamdulillah Anda tadi sudah memahami dari faktor penyebab kemajuan Islam. Oke, jadi memang Islam itu pernah berjaya pada masa yang dulu, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Umayyah, gitu ya. Oke, selanjutnya ternyata setelah kemajuan Islam itu juga ada kemunduran Islam. Kira-kira faktor dari penyebab kemunduran Islam itu apa? Baik, silakan Mbak. Yang pertama yaitu penyalahgunaan dalam mengambil kekuasaan, lalu munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, lalu ada perampasan hak orang lain, kerjasama secara paksa, korupsi, berkurangnya nilai moral, muncul aliran sesat, menjauhkan dari agama, dan metode ketidakadilan. Baik ya, bagus sekali. Jadi memang itu beberapa faktor yang menyebabkan Islam itu mundur ya. Salah satunya adalah terjadinya korupsi. Makanya kalau kita ini negara kita itu tetap maju, maka korupsi jangan dilakukan. Itu salah satu poin penting yang karena nanti Anda sebagai generasi muda itu sebagai penerus bangsa, maka korupsi itu jangan dilakukan. Baik, kita memasuki yang selanjutnya ya, peran dan fungsi masjid dalam perkembangan Islam. Baik, ini yang selanjutnya ya, ada tahu masjid ya? Oke, pengertian masjid apa Mbak? Siapa Mbak Thomas? Baik, silakan. Masjid adalah bangunan yang dibangun sebagai tempat sholat, zikir, dan beribadah lainnya pada Allah. Baik ya, jadi itu pengertian masjid ya, yang pertama. Kata masjid ini berasal dari kata sajadah yang artinya adalah tempat sujud ya. Tahu semua ya, kita kalau masjid di Indonesia itu sudah sangat banyak sekali ya, masjid, musola itu banyak. Kemudian masjid adalah tempat yang muslim bersujud dan melakukan sholat. Oke, memang awalnya masjid itu adalah tempat sholat, ya, tempat sholat, musola juga seperti itu ya. Tapi kemudian nanti masjid berkembang menjadi tempat-tempat yang tidak hanya digunakan untuk sholat dan ibadah. Dalam makna yang luas, ini masjid merupakan bangunan khusus untuk sholat berjamaah dan beriktikaf. Anda pernah lihat iktikaf? Oke, ketika apa mungkin iktikafnya? Ketika bulan Ramadan, seperti itu ya. Jadi memang salah satu fadilah yang baik untuk iktikaf adalah bulan Ramadan dan ketika malam Lailatul Qadar. Ini Anda silakan ya ketika bulan Ramadan itu ketika malam-malam ganjil di 10 hari malam terakhir itu melakukan iktikaf yang baik memang dari tanggal iktikaf di masjid. Kemudian yang selanjutnya, ya, masjid adalah bangunan yang dibangun sebagai tempat sholat, zikir dan beribadah lainnya. Jadi selain sholat, itu dan tempat zikir termasuk iktikaf tadi di dalamnya. Jadi iktikaf ya, kemudian sholat berjamaah. Ini lah ada sholat berjamaah nggak ini? Lazim ya, jadi kalian bisa sholat berjamaah ya. Saya tidak ada masjid boleh di musola. Kalau misalnya tidak di musola, di rumah dengan keluarganya, dengan saudaranya silakan bersama-sama berjamaah. Karena sholat berjamaah itu tadinya sangat besar sekali pada kita. Baik, ini tentang masjid. Masjid adalah warisan budaya Islam dan tempat ibadah umat Islam. Yang jelas masjid memang tempat ibadah umat Islam. Masjid merupakan lembaga ilmiah tertua Islam. Jadi memang masjid artinya Nabi Muhammad SAW itu dulu memang membangun peradaban Islam itu pertama dari masjid. Memang ketika Rasulullah itu menyebarkan Islam ketika di Mekah, kemudian di Madinah, ya yang besar memang ketika di Madinah. Jadi ketika di Mekah itu kan memang masjid itu artinya masjid itu belum berdiri secara permanen seperti di Madinah ya, kalau di Madinah seperti Madinah dulu. Kalau di Mekah, memang ketika Islam itu dibentuk dari rumah sahabat jadi pendidikan Islam itu ditempa
ketika di Mekah itu jumlahnya nggak tahu, tapi semakin berjalannya waktu dan semakin berkembang ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu Islam dibentuk melalui masjid. Ini pengertian masjid. Selanjutnya ya, peran dan fungsi masjid ya. Apa gunanya masjid? Apa gunanya masjid? Oke. Akan melakukan sholat, menampung segala kegiatan umat Islam, tempat dakwah dan Baik, jadi seperti itu ya. Jadi secara garis besar fungsi atau gunanya masjid. Jadi selain memang tempat untuk ibadah, ya, jadi untuk skala besar, gitu ya. Masjid pada zaman Nabi tidak hanya digunakan untuk sholat, zikir dan tikaf, tetapi juga digunakan untuk kepentingan sosial skala besar. Jadi kalau misalnya di sekitar rumah Anda, gitu ya, jadi masjid itu selain sebagai tempat sholat, misalnya untuk tempat apa saja, untuk apa saja sholat. Untuk menyalurkan zakat fitrah, kemudian untuk mungkin pendidikan ya, di tempat Anda itu ada TPI, ada madrasah diniyah. Nah itu memang cikal bakal dari pola pendidikan Islam utamanya di Indonesia. Memang awalnya dari dulu memang langgar ya, langgar kemudian masih menjadi bentuk ada masjid. Baik, selanjutnya, nah ini gunanya masjid, peran dan fungsi masjid sebagai tempat belajar mengajar. Oke, belajar mengajar tadi saya contohkan seperti adanya TPI, TPA ada ya di rumah Anda. Ya, nah itu kan banyaknya memang dari masjid. Kemudian lokasi pelayanan kesehatan. Kalau lokasi pelayanan kesehatan itu yang jelas memang kalau hanya masjid tidak di kota besar gitu ya, bukan yang nggak masjid besar itu memang tidak ada, tapi di beberapa masjid yang memang berada di kota besar dan masjid itu sudah mampu mengelola kesehatan, pelayanan kesehatan juga. Selanjutnya lokasi bakti sosial. Kalau bakti sosial ya mungkin kalau di pedesaan ya di tempat Anda, mungkin tempat saya, kadang kita memang mengumpulkan masyarakat itu juga di masjid kemudian melaksanakan bakti sosial. Ya seperti apa macam-macam bakti sosialnya, bisa berupa menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, kemudian membersihkan lingkungan sekitar itu juga bisa dilakukan dari masjid. Kemudian penyelesaian masalah hukum. Kalau penyelesaian masalah hukum ini pada zaman Rasulullah ya. Tapi kalau saat sekarang penyelesaian masalah hukum masih berbeda lagi. Selanjutnya lokasi pesta pernikahan. Nah, kalau pesta pernikahan mungkin Anda yang di sini itu tahu ya. Biasanya ijab kabul itu dilaksanakan juga di dalam masjid. Kemudian latihan perang ini zamannya Rasulullah. Jadi latihan perang itu dilakukan juga di masjid. Kemudian tahanan itu juga diletakkan di masjid ya. Jadi memang beda, zaman yang beda. Kalau sekarang kan permanen gitu ya, tempatnya ada untuk tahanan sendiri, tapi ketika Rasulullah itu tahanan juga artinya ditempatkan di masjid seperti itu. Nah itu adalah peran dan fungsi masjid. Kemudian dalam skala besar yang jelas yang pertama ini sebagai tempat berkumpul ya. Berkumpul itu ya kadang Anda aktif ya, saya kira harus aktif lah nanti di masjid gitu ya, menjadi masjid dan yang jelas pas yang bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tempat berkumpul ya, dan biasanya kalau ormas bukan mengadakan kegiatan, biasanya bisa waktunya dari masjid. Kemudian diskusi ya, diskusi juga seperti itu ya, diskusi Anda remaja masjid, ya saya melakukan diskusi di masjid, nah itu juga sebagai seorang pemuda Islam dan yang artinya meneruskan menggerakkan Islam di zaman selanjutnya. Nah, ini Anda harus tetap imannya tetap teguh gitu ya. Sampai nanti terus masjid menjadi sepi ya karena misalnya Anda tidak diramaikan oleh Anda dan putra-putri Anda. Kalau misalnya di masjid itu jangan hanya orang tua saja, tetapi para pemuda itu juga harus bisa aktif di masjid. Selanjutnya, dakwah budaya Islam. Dakwah, kalau misalnya di tempat Anda, di tempat Anda ada ya kegiatan masjid itu dakwah. Di tempat saya mungkin ada, kadang ada misalnya takbir keliling itu kan misalnya juga di masjid. Kalau di Anda ada daerah, kalau biasanya memang setiap budaya, setiap daerah itu kan beda ya. Di tempat saya misalnya ada peringatan PHBI, kemudian ada peringatan hari-hari besar yang lain seperti Rajabiyah, kemudian ada Maulid yang sudah dilaksanakan di dalam, yaitu peran fungsi masjid untuk selanjutnya bisa.
Ini ya. Adapun fungsi secara umum masjid fungsinya yang pertama adalah tempat untuk melakukan sholat. Tadi sudah ya, sholat adalah sholat itu paling afdal dilakukan di masjid. Ya, di masjid. Nah, itu yang kan tanggalnya 27 dilipatkan 27 kali daripada kita melakukan sholat sendiri. Misalkan ya, yang cowok ini ya, sholatnya di masjid ya, yang perempuan ya memang ada dua pendapat ya, ada yang memperbolehkan perempuan itu sholat di masjid, tapi ada juga pendapat yang di rumah saja gitu. Jadi kalau misalnya kita mengutamakan afdalnya berjamaah ya, kalau misalnya masjidnya itu dekat dari rumah terus tidak menimbulkan fitnah untuk para wanita, silakan untuk melakukan sholat di masjid. Kalau yang laki-laki di masjid ya silakan dilakukan. Selanjutnya menampung segala kegiatan kaum muslimin dan dalam melaksanakan ibadah. Dalam melaksanakan ibadah yang jelas banyak tadi ya. Kalau sholat, ada zikir, ada juga ada pengajian, ada peringatan hari besar Islam, juga ada ada sholat ya. Kadang itu sholat itu kan juga tidak hanya sholat berjamaah. Di masa itu masih ada memang kegiatan satu minggu sekali itu rutin melakukan sholat namanya Lailatul Istimewa ya, ada sholat hajat, ada sholat tobat, itu dilakukan dalam satu minggu sekali ya, tergantung daerah dari masing-masing. Yang selanjutnya adalah tempat pelaksanaan dakwah dan pendidikan. Jelas memang untuk saat ini masjid itu juga sangat berperan ya, memang kalau dibandingkan dengan masa Nabi gitu ya. Masa Nabi itu kan memang fasilitas belum seperti sekarang ya, jadi memang masjid itu sentral, tempat apa saja tempat berkumpulnya kaum muslimin. Kalau saat ini ya yang saya tahu dakwah itu kan memang dakwah seperti ada pengajian, ada kajian, ada diskusi memang dilakukan di masjid. Pendidikan Islam ya yang saya tahu sekarang memang misalnya ada yayasan yang pendidikan Islam, nah itu juga kebanyakan ya, mayoritas itu berawal dari masjid. Sama ya, artinya kalau sekarang seperti itu ya, kalau kita lihat sejarah masjid itu ya, besarnya Islam ya, mulai berkembangnya ilmu pengetahuan Islam itu besarnya juga dari masjid, yaitu berawal dari masjid yaitu Mimah. Ini pada masa dinasti Umayyah Mimah, kemudian berkembang menjadi perpustakaan, berkembang menjadi lembaga belajar, berkembang menjadi lembaga penelitian ya, kemudian penerjemahan, dan itu dapat besar-besaran dan akhirnya menghasilkan pengetahuan yang mana pengetahuan itu sebenarnya yang bisa kita nikmati sampai itu masih. Oke, ini tentang budaya. Ini selanjutnya ini budaya Islam ya. Budaya adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk mengekspresikan dirinya. Budaya adalah tempat di mana orang dapat tumbuh sebagai individu. Budaya Islam adalah jenis budaya yang nilainya dipengaruhi oleh ajaran Islam. Jadi yang jelas memang kita ada asimilasi ya, tadi ada pergabungan budaya antara Islam itu memang dari Arab gitu ya, kalau kita kan orang Indonesia. Jadi Islam bergabung dengan budaya Indonesia. Jadilah Islam ya memang berbeda-beda. Saya di sini ya di Indonesia sendiri pun orang Islam kan juga ada banyak budaya. Islam yang BNN, ada Muhammadiyah, ada LDIP, nah itu adalah ya memang yang terjadi di kita gitu ya. Jadi ya artinya kalau saya pribadi gitu ya, jadi memang silakanlah mau apa gitu ya, mau BNN atau LDIP atau Muhammadiyah silakan. Jadi yang jelas lakukan itu dengan ini macam-macam budaya Islam ya. Coba saya tahu nih ya, sekitar Anda ya, apa macam-macam budaya Islam juga. Gimana Mas? Dulu. Tahlilan, takbiran, lebaran, paten, halal bihalal, malaman, pengajian. Baik, ya. Jadi memang macam-macam budaya Islam ya, salah satunya mungkin ada yang tahlilan, ada ya ini tergantung konteks masjidnya ya, tidak semua masjid memang menggunakan ini gitu ya. Ini memang kalau kita hubungan dengan budaya Islam, bukan budaya Islam ya, budaya yang sudah berakulturasi dengan orang Islam gitu ya. Ya memang mungkin ada yang jelas itu, oh tahlilan kalau saya nggak setuju, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi memang beberapa budaya yang ada di kita, beberapa ini tahlilan mungkin itu ya. Tahlilan adalah kegiatan baca surat Yasin, kemudian
ditambah dengan tahlil, kemudian tasbih itu sebagai upaya untuk mendoakan kebaikan. Kemudian ada Maulud dan merupakan perayaan Maulid Nabi yang berlangsung pada bulan Rabiul Awal. Acara ini di setiap daerah diselenggarakan berbeda-beda. Ada yang memperingatinya dengan selamatan, pengajian, sampai rakyat. Ini juga budaya ya. Jadi kalau misalnya di Anda itu ada Maulidan, ya berarti kita biasanya ya di situ gitu ya. Biasanya ya dilakukan dengan selamatan tadi atau dilakukan dengan sama-sama yatim, pengajian gitu. Jadi takbiran kan pasti ya setiap malam Idul Fitri, Idul Adha, takbiran itu dilaksanakan di masjid. Sama ya budayanya di Anda seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu takbiran budaya di kita ya. Oke, selanjutnya mungkin ada makluman gitu ya, ada makluman. Ada yang menggunakan ini, ada juga yang enggak gitu ya. Ada yang makluman gitu. Ini menyambut malam Lailatul Qadar. Biasanya tanggal di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi biasanya pamitnya selamat tahun. Tapi ini ya, tadi saya katakan kalau budaya ini memang tidak pasti ya, tidak pasti setiap masjid itu punya karakter masing-masing. Jadi saya nggak tahu mungkin di masjid Anda apa budayanya itu nanti daerah itu berapa kita dan kita harus menghormati. Oke, ini pemahaman gitu ya. Kemudian ada magenan ya. Magenan itu kita biasanya juga dilakukan di masjid, mungkin di tempat Anda gitu ya. Magenan itu apa? Ini kegiatan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan disambut dengan apa? Dengan mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal. Kemudian didoakan di masjid atau di musola. Itu dilakukan di budaya ya, memang budaya beberapa orang yang berada di sekitar. Oke, kemudian ada Suran ya. Suran ini kan memperingati 10 memperingati hari Asyura. Nah, ini dilakukan apa? Nah, ini memang banyak sekali kegiatan ya. Jadi ada selamatan, mungkin ada setiap masjid atau setiap lingkungan itu beda-beda. Ini adalah beberapa memang budaya yang berada di sekitar kita. Nah, kemudian ada lebaran cepat atau selamatan hari raya. Tempat Anda melakukan atau tidak? Ada yang melakukan, ada yang tidak begitu ya. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Kalau yang melakukan ya berarti memang budaya gitu ya. Kalau yang tidak melakukan ya nggak apa ya, memang keyakinannya. Kemudian ada halal bihalal. Kalau halal bihalal ini kan pasti ya halal bihalal. Jadi memang itu budaya juga di kita. Umat Islam sendiri kita juga bangga ya karena memang budaya halal bihalal, kemudian ini semuanya. Ini kan memang hanya di kita. Yang Islam di lain, Islam di negara lain itu tidak melakukan ini. Karena memang ini adalah keunikan budaya di kita sebagai orang Islam. Oke ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Silakan Mbak Ani. Gimana sih Bu kalau misalnya kita nggak mau ikutan ngelakuin budaya dari tahlilan, magenan dan lain sebagainya? Tapi masih Islam gitu ya. Oke, menurut saya tidak masalah gitu ya. Tidak masalah. Kita mau mengikuti itu karena memang kita punya kultur dan budayanya masing-masing. Dan jelas yang salah itu apa ya? Yang salah itu menyalahkan orang lain gitu ya. Yang salah itu Islam yang salah misalnya tahlilan itu misalnya salah, kemudian bid'ah dan sebagainya. Itu salah, yang benar itu apa? Yang benar ya? Ya sudah ya, jangan menyalahkan orang lain, jangan merasa dirinya itu paling benar. Karena memang keberadaan di kita, keberadaan negara kita, keberadaan dari Islam sendiri itu hanya sudah seperti ini. Jadi artinya seperti itu sudah beragam. Terus sebagai orang Islam menyikapinya dengan harus dengan moderat. Tidak usah saling menyalahkan. Nah, timbul dari saling menyalahkan itu lah nanti yang bisa memecah belah persatuan dan memecah belah Islam. Jadi memang ya artinya jelas memang Islam sudah terpecah ya. Memang kalau sejarahnya itu kan dari awal peristiwa tahkim gitu ya. Kalau kita kekuasaan sebenarnya kita kekuasaan antara Muawiyah ya, antara Bani Umayyah dengan yang Khalifah yang terakhir kali dengan Abi Thalib. Jadi memang kalau diceritakan memang sangat panjang gitu. Jadi memang awal terpecahnya Islam sebenarnya dari situ. Yang memang politik ya, biasanya memang politik yang berbeda kekuasaan. Jelas untuk yang terjadi sekarang ya, saya sarankan ke Anda, terus memang saya berikan masukan ke Anda ya, kalau memang ada perbedaan
oke masalah itu tidak masalahnya kita menerima perbedaan itu dengan terbuka tanpa menyalahkan orang lain. Kondisi kita di Indonesia juga seperti itu ya, kita beda agama saja kan di Indonesia kita saling menghormati, kita saling menghargai ya, tidak boleh mengganggu ibadah orang lain. Kita sebagai orang Islam apalagi ya, orang Islam itu karena ya diciptakan aja juga berbeda-beda untuk sampai kita ya beda kalau memang zamannya Nabi, zamannya Nabi itu memang sudah panduannya adalah Nabi, tapi ketika sudah sampai ke kita sangat kita sebagai orang Islam yang harus kita berbuka. Yang penting jangan menyalahkan orang lain dan jangan merasa diri kita itu paling ya. Oke, dari beberapa yang saya sampaikan tadi ya, ini ada kesimpulannya ya. Salah satu warisan budaya Islam adalah ibadah masjid. Warisan budaya Islam dari zaman Nabi Muhammad ya, utamanya di Madinah sekarang masih kita kemudian memandang masjid sebagai lembaga ilmiah, ya lembaga ilmiah karena cikal bakal berkembangnya ilmu Islam itu berawal dari. Kemudian peran dan fungsi masjid utamanya adalah tempat sholat, kemudian tempat ibadah, selain itu juga tempat pendidikan ya, silaturahmi, musyawarah, seminar, masjid dan sabda dan itu dalam skala besar ya, bisa dikembangkan hal-hal yang bagus lainnya. Oke, selanjutnya macam-macam budaya Islam yang lain adalah tahlilan yang sudah disebutkan, ada tahlilan, maulidan, takbiran, hadiah, kehidupan, pengalaman dan beberapa norma budaya yang ada di kita ya, terutama yang di sekitar kita. Baik, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, jangan lupa ya tugasnya saya suruh untuk membuat makalah yang sudah dibagi berkelompok. Dan kesepakatan kita coba yang pertama dulu, silakan minggu depan nanti bisa dilakukan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, absennya sudah ya, tadi sudah berjalan ya. Oke, absennya sudah dan nanti saya tag. Terima kasih sudah aktif ya, sudah aktif.